anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali mengenai mendapatkan informasi menggunakan 5W tambah 1H atau adik Simba. Sudah siap ya semuanya? Perhatikan penjelasan dari Ibu dengan baik ya anak-anak. Oke, pertama-tama kita akan melihat pengertian 5W tambah 1H. Apa ya? Pengertian 5W tambah 1H adalah pertanyaan yang jawabannya dianggap dasar dari pengumpulan informasi penting dalam teks. Jadi, 5W tambah 1H itu adalah pertanyaan yang jawabannya dianggap dasar dari pengumpulan informasi penting dalam teks. Jika anak mengumpulkan informasi penting, maka bisa menggunakan pertanyaan 5W tambah 1H. Nah, sekarang tujuannya apa? Untuk mendapatkan informasi yang terdapat dalam teks. Jadi, tujuan dari 5W tambah 1H adalah mendapatkan informasi yang terdapat dalam teks. Nah, apa saja ya 5W tambah 1H itu atau adik Simba? A itu adalah apa, D itu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M itu mengapa, dan B itu bagaimana, sehingga bisa disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, paham? Ada 6 pertanyaan ya, jadi ada 5 ditambah 1. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, sekarang fungsi dari 5W tambah 1H adalah jadi ada masing-masing fungsinya dari kata tanya itu. Yang pertama ada kata tanya apa. Nah, biasanya kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam teks. Jadi ketika anak-anak menanyakan suatu peristiwa menggunakan kata tanya apa. Oke. Nah, selanjutnya ada kata tanya di mana. Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Jadi ketika nanti ditanyakan suatu tempat, itu menggunakan kata tanya di mana. Lalu ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Jadi kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu ya. Lalu ada kata tanya siapa, itu digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Jadi ketika anak-anak ingin menanyakan orang atau pihak itu menggunakan kata tanya siapa. Lalu ada kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Jadi ketika anak-anak ingin mengetahui suatu alasan atau sebab itu menggunakan kata tanya mengapa. Lalu ada kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana ini untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Jadi biasanya kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, jadi ingat ya fungsi dari masing-masing kata tanya ini sehingga anak-anak bisa menanyakan sesuai dengan fungsi dari kata tanyanya. Oke, paham ya anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan memberikan contohnya. Di sini Ibu memberikan satu artikel yang berjudul Letak Geografis Indonesia. Nah, di sini ada 3 paragraf yang berisi informasi. Nah, setelah itu Ibu telah memberikan 6 pertanyaan berdasarkan dari ke artikel ini, artikel Letak Geografis Indonesia. Nah, ada 6 pertanyaan ya anak-anak, yaitu yang pertama itu Ibu menggunakan kata tanya apa. Nah, dari artikel itu ada pertanyaan yang Ibu tanya menggunakan kata apa, yaitu apa nama samudra yang mengapit Indonesia. Kedua, Ibu menggunakan kata tanya di mana, yaitu pertanyaannya di mana letak negara Malaysia jika dilihat dari Indonesia. Nah, ini sesuai dengan kita tanya di mana, berarti itu mengenai tempat ya. Lalu ada kata tanya kapan, Ibu menggunakannya dan bertanya kapan biasanya puncak musim hujan dan musim kemarau. Oke.
Lalu ibu menggunakan kata tanya siapa. Yang pertanyaannya, siapa yang seharusnya bangga dan bersyukur atas Indonesia? Lalu ada ibu gunakan kata tanya mengapa, yaitu pertanyaannya, mengapa letak Indonesia dikatakan berada di posisi yang strategis? Nah, ibu tanya mengapanya di sini. Lalu ibu tanya kata tanya bagaimana, yaitu bagaimana seharusnya sikap masyarakat Indonesia. Oke, itu ada 6 pertanyaan ibu menggunakan pertanyaan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang ibu akan berikan jawabannya dari artikel yang ada ibu berikan tadi. Oke, sekarang ibu akan menjawab pertanyaannya ya. Nah, di sini pertanyaan pertama yaitu apa nama samudra yang mengapit Indonesia? Yang perlu diingat, ketika anak-anak ini menjawab harus menggunakan jawaban lengkap dan jelas. Nah, seperti nama samudra yang mengapit Indonesia yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di sini ibu ambil kalimat tanyanya, nama samudra yang mengapit Indonesia. Jadi, ibu ambil kalimat itu dan ibu jawab, nama samudra yang mengapit Indonesia yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi jawabannya menggunakan kalimat lengkap ya anak-anak dan jelas. Jangan langsung jawaban Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Harus ada penjelasannya. Nama samudra yang mengapit Indonesia yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, paham ya? Lalu pertanyaan yang kedua, di mana letak negara Malaysia jika dilihat dari Indonesia? Nah, ingat, harus menggunakan jawaban lengkap dan jelas. Berarti kita menggunakan dari kata tanyanya, kalimat tanyanya, letak negara Malaysia jika dilihat dari Indonesia berada di sebelah utara Indonesia. Oke, jadi letak negara Malaysia jika dilihat dari Indonesia berada di sebelah utara Indonesia. Jadi kita ambil pertanyaannya di kalimat tanyanya itu, lalu kita tambahkan jawaban kita. Nah, tapi tidak perlu ditambahkan kata tanyanya di mana. Jadi dari mulai letak negara Malaysia jika dilihat dari Indonesia, yaitu atau berada di sebelah utara Indonesia. Paham ya? Lalu pertanyaan ketiga, kapan biasanya puncak musim hujan dan musim kemarau? Ingat, harus menggunakan jawaban lengkap dan jelas. Jadi kita bisa mulai dari kata biasanya. Biasanya puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai Februari dan musim kemarau pada bulan Juni sampai September. Nah, ini jawabannya sudah ada di dalam artikel ya. Jadi kita lihat lagi artikelnya dan kita jawab pertanyaannya. Ingat, jawabannya harus jawaban lengkap. Jadi ibu buat, biasanya puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai Februari dan musim kemarau pada bulan Juni sampai September. Oke, paham? Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang seharusnya bangga dan bersyukur atas kekayaan Indonesia? Harus menggunakan jawaban lengkap dan jelas. Jadi, yang seharusnya bangga dan bersyukur atas kekayaan Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Jadi, kita ambil kata setelah kata tanyanya. Kan kata tanyanya siapa? Lalu kita ambil langsung yang seharusnya. Jadi, yang seharusnya bangga dan bersyukur atas kekayaan Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Begitu ya jawabannya ya. Lalu, mengapa letak Indonesia dikatakan berada di posisi yang strategis? Harus menggunakan jawaban lengkap dan jelas. Letak Indonesia dikatakan berada di posisi yang strategis karena adanya keuntungan yang diperoleh, yaitu Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian atau perdagangan seperti negara-negara di benua Asia dan Eropa. Keuntungan lainnya adalah iklim di Indonesia terbagi menjadi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, jadi ibu ambil kalimatnya dari kalimat tanyanya, letak Indonesia dikatakan berada di posisi yang strategis karena. Nah, biasanya kata tanya mengapa itu harus menggunakan jawaban karena. Jadi karena adanya keuntungan yang diperoleh yaitu Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian atau perdagangan dunia seperti negara-negara di benua Asia
Asia dan Eropa. Keuntungan lainnya adalah iklim di Indonesia terbagi menjadi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, paham ya? Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana sikap masyarakat Indonesia yang seharusnya terhadap kekayaan Indonesia? Jadi harus menggunakan jawaban lengkap dan jelas. Sikap masyarakat Indonesia seharusnya terhadap kekayaan Indonesia adalah bangga dan bersyukur. Sikap masyarakat Indonesia yang seharusnya terhadap kekayaan Indonesia adalah bangga dan bersyukur. Oke? Jadi ingat, jawabannya harus jawaban lengkap ya anak-anak. Jangan langsung jawab jawabannya, tapi menggunakan kalimat sebelum untuk menjawab. Oke? Nah, kesimpulannya adalah menjelaskan isi teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan topik tersebut. Kata tanya yang dapat kita gunakan untuk mengetahui informasi di dalam teks adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana atau adiksiba. Disingkat dengan adiksiba. Oke, paham? Jadi, suatu artikel kita bisa mendapatkan informasi dengan menggunakan kata tanya dari adiksiba atau 5W tambah 1. Oke, paham anak-anak? Nah, kita sudah selesai.